yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna nabiyyin wa haqqal mursalin ilhaman ya rahman malaikatu bighayri birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah darinya sehingga tetap kita bisa melaksanakan rutinitas ketaatan kita, memulai hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita mendapatkan keberkah di pagi ini sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Insyaallah sebagaimana kita selalu memulai hari kita dengan kebaikan, kita akan mendapatkan keberkahan dalam sepanjang waktu kita. Insyaallah kita diberikan sehat afiat, taulul umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan ini, dan insyaallah pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan dalam kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi ya rabbal. Masuk dalam pembahasan yang luar biasa harus kita pahami, yang harus kita yakini. Di sini beliau akan membahas babun fi bayani syiddatil maut, penjelasan bagaimana susahnya rasa kematian, bagaimana sakitnya rasa kematian. Kita meyakini bersama bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian bagaimana kematian itu datang menghampiri kita, bagaimana kematian itu berlangsung dalam tubuh kita. Banyak hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat menjelaskan susahnya ataupun sakitnya rasa kematian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-mauta wa ghussatahu wa alamahu faqala huwa qadru 300 darbatin bis-sayfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat menyebutkan tentang kematian dan rasa sakit di saat menghadapi kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu seperti 300 pukulan dengan pedang. Seperti disabet pedang sebanyak 300 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mauti wa shiddatihi faqala inna ahwanal mauti bimanzilati haskatin fi sufin fahal takhrujul haskatu minas sufi illa wa ma'aha suf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kematian dan rasa sakit yang dihadapi ketika menghadapi kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sepaling ringannya rasa sakit di saat menghadapi kematian itu seperti seakan-akan kalau ada kawat dimasukkan ke dalam tumpukan wol. Ada kawat dimasukkan dalam tumpukan. Di saat kita tarik kawat tadi pasti adalah wol yang nyangkut di kawat tersebut. Itulah ibarat di saat menghadapi paling ringan rasa sakit kematian. Rasulullah SAW pun yang pasti beliau mendapatkan kematian yang paling ringan. Beliau sebagai manusia menghadapi kematian dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kematian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sepaling ringan rasa sakit kematian. Itu Rasulullah berkeringat, merasakan sakit. Maka bagaimana kita selaku manusia yang biasa pasti akan menghadapi rasa sakit luar biasa menghadapi kematian tersebut. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala maridin thumma qala inni a'lamu ma yulqi ma minhu 'irqun illa wa ya'lamu lil mauti 'ala hiddatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang yang sedang sakit, yang mana ternyata ini orang sakit adalah sakit yang menghadapi kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang di sekitarnya, aku mengetahui apa yang sedang dihadapi orang ini. Inni a'lamu ma yalqa. Aku mengetahui apa yang dihadapi ini orang. Tidaklah ada setetes keringat dari orang ini keluar yang sedang menghadapi sakaratul maut ini, kecuali dia akan merasakan rasa sakit luar biasa dari kematiannya,
yang paling puncak rasa sakit dia hadapi. Wa kana Aliun karramallahu wajhahu yahuddu 'alal qital. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menganjurkan ataupun mengajak orang-orang untuk ikut perang. Wa yaqulu, beliau mengatakan, illam taqtulu tamutu walladhi nafsi biyadihi la alfu darbatin bisayfi ahwanu alayya min mauti ala firash. Kalau kalian tidak ikut perang, pasti kalian bakal mati juga. Tinggal pilih nak mati dalam peperangan atau mati di atas kasur. Beliau mengatakan, demi zat yang mana jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah, 10 sabetan, 1000 sabetan pedang dalam peperangan itu lebih ringan rasa sakitnya dibanding kalau aku mati di atas kasur. Jadi sakaratul maut itu memang hal yang sangat menyakitkan, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Dan ini orang mati tidak mungkin juga mengabarkan kepada kita di saat dia menghadapi sakaratul maut bagaimana sakit yang dia hadapi. Jadi kita bisa mengetahui kabar ataupun berita tentang rasa sakit kematian memang dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Jadi ini termasuk hal yang harus kita yakini, dan ini pasti akan dirasakan. Wa qala al-Auza'i balaghana anna al-mayyita yajidu alamal mauti ma lam yub'ats min qabri. Ini saking permanen rasa sakit yang dihadapi ketika orang itu meninggal, ketika orang itu mati. Ini Imam Auza'i mengatakan, sampai berita kepada kami bahwasanya mayit yang sudah dalam kubur itu selalu merasakan rasa sakit di saat dia dicabut nyawanya, selagi dia belum dibangkitkan dari kuburnya, selagi belum bangkit hari kiamat, belum datang yaumul mahsyar. Ini mayit dalam kubur selalu terngiang-ngiang, selalu ada efek rasa sakit yang dia rasakan di saat dia meninggal dunia. Wa qala Shaddad bin Aus, seorang sahabat, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-mautu afdha'u hawlin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min wa huwa ashaddu min nashrin bil manashir wa qardin bil maqarid wa ghalyin fil qudur. Beliau mengatakan, hal yang paling menyeramkan dihadapi seorang mukmin, yang pasti seorang mukmin ini pasti akan diberikan kemudahan dalam segala halnya sampai akhirat nanti. Dari semua hal yang dia hadapi, yang paling menyeramkan dia hadapi adalah kematian. Di alam dunia, di akhirat, semua itu yang dia hadapi. Dari semua hal yang dia hadapi, yang paling menyeramkan dia hadapi adalah kematian. Beliau mengatakan di sini, rasa sakit kematian lebih menyakitkan dibanding seseorang digergaji dengan gergaji, atau digunting-gunting dengan pisau, atau dia digodok di atas tungku api. Walau annal mayyita nusyira fa akhbara ahla dunya bil mauti man tafa'u bi syai' bi 'aishin wa la ladzu bi naumin. Kalau seorang mayit, ini beliau mengatakan, kalau seorang mayit bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ngomong kepada ahli dunia ini, dan dia mengabarkan orang-orang yang masih hidup di dunia tentang rasa sakit kematian, maka orang-orang masih hidup ini tidak bakal nyari enak di dunia ini, tidak bakal bisa merasakan kenikmatan di dunia. Bahkan dengan tidur pun dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan. Karena apa? Sudah tahu kabar rasa sakit kematian yang dikabarkan oleh mayit yang sedang menghadapinya. Ini luar biasa. Kita hanya minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadapi kematian yang paling ringan. Walaupun paling ringan itu menyakitkan. Wa an Zaid bin Aslam an abihi qala, "Idza baqiya 'alal mu'mini min darajatihi syai'un lam yablugha bi 'amalihi shaddada 'alaihi al-maut liyablugha bi sakaratil mauti wa karabihi darajatahu fil jannah." Ini kemanfaatan juga, ternyata rasa sakit yang dihadapi seorang mukmin dalam sakaratul maut itu bisa mengangkat derajatnya. Disebutkan oleh beliau Zaid bin Aslam dari ayahnya, kalau ada seorang mukmin di saat dia beramal di dunia, ternyata amalnya belum bisa mengangkat derajat dia ke derajat yang tinggi, maka Allah akan membuat sakaratul mautnya lebih sakit. Yang mana dengan rasa sakit sakaratul maut yang dia hadapi itu bisa mengangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi, yang mana tidak dia dapatkan dengan amal dia yang dia lakukan di dunia. Itu kalau seorang mukmin. Wa idza kana lil kafiri ma'rufun lam yujzabi huwina alaihi fil mauti liyastakmila thawaba ma'rufihi fayasiru ilan nar. Tapi kalau orang kafir,
Kalau orang kafir berbuat baik, apakah perbuatan baik dia akan mendapatkan pahala di akhirat? Jelas tidak. Orang kafir yang berbuat baik di dunia itu Allah segerakan kebaikan balasannya di dunia. Makanya kita lihat kalau orang kafir hidupnya makmur dengan dia saling berbagi, saling menolong sesama, itu Allah langsung berikan kemudahan untuk dia di dunia langsung. Ya, bahkan kalau misal itu kebaikan-kebaikan dia belum terbalaskan di saat dia hidup, maka itu Allah akan berikan balasan di saat dia mati. Apa? Allah ringankan rasa sakit kematiannya. Kalau orang kafir, biar apa? Biar sempurna balasan kebaikan dia didapatkan di dunia saja. Sehingga pada saat dia masuk akhirat, masuk alam akhirat, dia pasti masuk neraka. Jadi jangan kita merasa di saat kita menghadapi ujian, menghadapi rasa sakit itu sebagai adab bagi kita. Tergantung seorang mukmin menghadapi daripada ujian dari Allah tersebut. Kalau kita husnudzon kepada Allah, kalau kita berbaik sangka pada Allah, insya Allah semua kesulitan, bahkan sampai sakaratul maut sekalipun, itu akan menjadi pelebur dosa bagi kita, menjadi pengangkat derajat bagi kita. Tapi kalau orang kafir mendapatkan kebaikan di dunia, itu hanya sekedar balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan yang dia lakukan di dunia, biar tidak ada balasan lagi di akhirat. Wa an ba'dihim annahu kana yas'alu katsiran an minal marda kaifa tajidunal maut falamma marida qila lahu fa anta kaifa tajiduhu faqala ka'anna as-samawati mutbiqatun 'ala al-ardi wa ka'anna nafsi yakhruju min thuqbi ibratin. Jadi ada seseorang, dia ini selalu keliling nanya-nanya kepada orang-orang yang sedang sakit, apa yang kalian rasakan di saat kalian sakit. Di saat sakaratul maut ditanya-tanya. Di saat sakaratul maut ditanya-tanya, tidak dapat jawabannya. Orang lagi sakit tidak dapat jawaban. Akhirnya dia sakit. Pas dia lagi sakit, ada orang nanya kepada dia, apa yang kau rasakan sekarang? Di saat sakaratul maut dalam sakitnya, dia baca jawab akhirnya. Ini orang baca jawab, dia mengatakan apa rasa sakit yang dia rasakan? Seakan-akan 7 lapis langit sedang ketimpa ke aku. Seakan-akan 7 lapis langit menimpa diriku, dan seakan-akan nyawaku ini keluar dari lubang jarum jahit. Nih, ditarik luar biasa. Wa ruwiya an Makhul an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang tabi'in bernama Makhul, beliau mendapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna sya'ratan min sya'ril mayyit wuli'at ala ahli samawati wal ardi lamatu bi'idznillah lianna fi kulli sya'ratil mauti la yaqa'ul mautu bi syai'in illa mata." Ini ibarat daripada rasa sakit yang didapatkan orang mayit, orang mati. Kalau satu helai rambut daripada rambut orang-orang yang sudah mati itu diletakkan di langit dan bumi, maka mereka akan langsung mati juga. Maka orang-orang yang masih hidup itu pasti akan langsung mati di saat dia melihat atau memegang rambut orang yang sudah mati. Karena setiap rambut orang yang sudah mati itu merasakan rasa sakit kematian juga. Setiap helai rambut orang yang sudah mati merasakan sakit kematian, sehingga itu rasa sakit akan menular kepada orang-orang masih hidup kalau memegang rambut tersebut. Itu ibaratnya. Jadi sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu merasakan rasa sakit yang luar biasa di saat dia meninggal dunia, di saat dia mati. Wa yurwa law anna qatratan min alamil mauti wudi'at ala jibali dunya kulliha ladaba. Diibaratkan lagi rasa sakit luar biasa dari kematian. Kalau setetes dari rasa sakit kematian diletakkan di atas gunung, maka gunung itu pasti akan mencair. Ya, efek dari rasa sakit kematian tersebut, gunung yang kokoh pun pasti akan mencair, akan hancur. Wa ruwiya anna Ibrahim alaihi salam lamma mata qala Allah ta'ala lahu kaifa wajadta al-maut ya khalili qala kasufudin ju'ila fi sufi ratbin thumma juliba faqala amma inna qad hawwanna 'alaika. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau meninggal dunia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kau merasakan kematian? Beliau jawab seperti apa yang Rasulullah sampaikan di awal tadi. Beliau mengatakan seakan-akan nyawaku ini berada dalam satu tumpukan wol dan ditarik menggunakan kawat tersebut. Ya, kemudian ditarik. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, itu kematian sudah aku ringankan untuk kau. Sudah sangat aku ringankan rasa kematian untuk kau masih merasakan sakit. Jadi di sini banyak disebutkan bagaimana rasa sakit kematian. Kita baca sebagian dari apa yang tertuliskan di sini. Wa qala Umar radhiyallahu anhu li Ka'b al-Ahbar, ya Ka'b, hadithna 'anil maut. Fa qala na'am ya Amirul Mu'minin.
innal mauta ka ghusnin katsiri syauki udkhila fi jawfi rajulin wa ukhidat kullu syaukatin bi'araqin thumma jadabahu rajulun syadidal jadbi fa akhadha ma akhadha wa alqa ma alqa. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang tabi'in bernama Ka'bul Ahbar, wahai Ka'ab, beritakan kepada kami bagaimana rasa sakit kematian. Beliau ibaratkan, na'am ya Amirul Mukminin, kematian itu seperti kalau ada ranting, ada dahan yang banyak duri-durinya dimasukkan ke perut seseorang. Kemudian setiap duri-duri tersebut mengikat daripada isi perut orang tersebut, kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya. Maka duri-duri tersebut akan mencabut apa yang tercabut dari isi perutnya dan menyisakan apa yang tersisa dari isi perutnya. Rasa sakit luar biasa. Fahadihi, maka di sini dijelaskan setelah kita baca daripada banyak cerita-cerita rasa sakit kematian. Ini sakaratul maut ala awliyaillah wa ahbabi. Yang kita jelaskan, yang kita bacakan daripada rasa sakit kematian yang sakitnya luar biasa, itu Allah berikan kepada kekasih Allah, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para aulia. Mereka pun merasakan sakit luar biasa dalam kematian. Fama haluna wa nahnu munhamikuna fil ma'asi. Maka bagaimana keadaan kita kalau kita banyak maksiat? Orang kafir, orang munafik, orang fasik, pasti rasa sakit kematian akan lebih parah, akan lebih menyeramkan, akan lebih menyakitkan daripada keadaan aulia Allah. Wa tatawala alaina ma'a sakaratul maut baqiyatud dawahi. Kemudian setelah merasakan rasa sakit sakaratul maut, masih ada lagi hal-hal yang menyeramkan datang di saat itu mati datang. Jadi pada saat sakaratul maut, rasa sakit luar biasa didapatkan orang yang akan meninggal tersebut. Ditambah lagi ada 3 perkara. 2 untuk orang mukmin, kemudian tambahan 1 lagi jadi 3 untuk orang kafir, fasik, ahli maksiat. 3 hal menyeramkan lagi. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu syiddatun nazar. Jadi pada saat kematian yang paling menakutkan pertama kita dapatkan adalah sakitnya nazar, sakitnya sakaratul maut. Kemudian hal yang menakutkan yang kedua, yang pasti didapatkan oleh setiap orang yang akan meninggal dunia, apa itu? Musyahadatu surati malakil maut. Dia akan melihat sosok malakul maut, sosok malaikat maut, sosok malaikat Azrail beserta para ajudan-ajudannya, para pembantu-pembantunya. Wa dukhulir raw'i wal khawfi minhu 'alal qalbi, dan akan merasakan rasa takut yang luar biasa di saat dia melihat malakul maut. Ini di saat baru meninggal, belum masuk kubur. Masuk kubur lihat lagi malaikat Munkar Nakir. Dan itu Allah berikan wujud yang menyeramkan. Bukan berarti mereka jelek, tapi menyeramkan. Wujud malakul maut sangat menyeramkan. Akan merasakan rasa takut luar biasa di saat melihat malaikat maut tadi. Falau ra'a suratahu allati yakbitu 'alaiha ruhal 'abdil muznib a'zama ar-rijal wa lam yutik ru'yatahu. Bahkan diibaratkan kalau seseorang yang paling kuat, orang yang paling hebat fisiknya, melihat wujud malaikat maut di saat mencabut nyawanya, maka ini orang tidak akan berani melihatnya. Kalau ada orang yang paling kuat, orang paling pemberani misal, melihat sosok malaikat maut itu tidak akan mampu untuk melihat, pasti akan merasakan takut luar biasa. Kita kadang-kadang manusia biasa nengok wujud-wujud syaitan yang berubah jadi hantu, lagi agak-agak takut kadang-kadang. Nah ini wujud malaikat maut lebih menyeramkan, tidak terbayang. Itu yang kedua yang didapatkan rasa takut luar biasa di saat kita meninggal dunia. Faqad rawa an Ibrahim al-Khalil, faqad ruwiya an Ibrahim al-Khalil alaihi salam annahu qala li malakil maut, hal tastati'u an turiyani surataka allati takbitu 'alaiha ruhal fajir? Qala la tutiqu dhalik. Qala bala. Qala fa'arid anni. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah mengatakan ngobrol dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, coba kau tunjukkan kepada wujud kau di saat kau akan mencabut nyawa seorang fajir, nyawa orang ahli maksiat. Maka malaikat maut ini, wujud malaikat biasanya lagi, mengatakan pada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kau tidak bakal mampu melihat wujudku yang asli di saat aku mencabut nyawa seorang ahli maksiat. Lah, kata Nabi Ibrahim, tunjukkan dia. Aku pengen lihat, kau berpaling dulu, kata malaikat maut ini. Kau berpaling dulu, putar badan, aku akan berubah dulu. Ya kan? Karena emang malaikat
apa qadir ala tasyakkul bi asykal mukhtalifah. Malaikat termasuk khususiyahnya atau daripada wataknya bisa berubah kepada wujud-wujud yang macam-macam. Jadi Nabi Ibrahim disuruh malaikat maut tadi mundur dulu, menjengkel dulu lah, berpaling dulu, kemudian balik lagi lah. Sudah malaikat mau berubah jadi balik lagi Nabi Ibrahim melihatnya, maka apa yang terjadi? Ternyata wujud malaikat maut ini seakan-akan seperti seseorang yang hitam gelap, rambutnya tegak-tegak, rambutnya keriting, kemudian baunya luar biasa busuk, sangat hitam bajunya, keluar dari mulutnya, dari tenggorokannya, dari matanya percikan-percikan api neraka dan asap-asap yang mengerikan. Ini gambaran yang singkat daripada wujud malaikat maut bisa mencabut nyawa seorang kafir atau ahli maksiat. Berarti kalau malaikat maut mencabut nyawa seorang mukmin, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan seperti ini. Maka di saat Nabi Ibrahim melihat wujud malaikat maut tadi, faghashiya ala Ibrahim alaihissalam, sampai pingsan Nabi Ibrahim. Summa afaqa, kemudian beliau sadar lagi. Summa ada malakul maut ila suratil ula, baru balik lagi malaikat maut kepada wujud awal lagi, tidak wujud mengerikan tadi. Faqala ya malakal maut law lam yalqal fajir indal mauti illa surat wajhik lakana hasbuk. Wahai malaikat maut, kata Nabi Ibrahim, kalau misal ini orang fajir ahli maksiat, di saat dia meninggal dunia tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan kengerikan, kecuali cuma melihat wujud kau di saat mencabut nyawa, maka cukup udah paling mengerikan itu. Sudah cukup paling mengeri, tapi ternyata bukan itu saja yang dihadapi orang-orang ahli maksiat di saat dia meninggal dunia. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Daud alaihi salam kana rajulan ghayuran wa kana idza kharaja ghallaqa al-abwab fa ghallaqaha dhata yawmin wa kharaja fa ashrafat imra'atuhu fa idza hiya bi rajulin fid dar فقالت من أدخل هذا الرجل لئن جاء داود ليلقين منه عناء فجاء داود فرآه فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعهم من الحجاب فقال فأنت والله إذا ملك الموت وزمل داود عليه السلام مكانه. Ini cerita singkat Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini adalah seorang nabi yang sangat cemburuan dengan istrinya. Sangat cemburuan dengan istri-istrinya. Setiap keluar rumah pasti kunci pintu. Tidak boleh istrinya keluar rumah dan tidak mungkin ada orang yang bisa masuk rumah tersebut. Tapi suatu hari ternyata istrinya terkejut dalam rumah, tiba-tiba ada sosok laki-laki dalam rumah. Nabi Daud lagi di luar, tiba-tiba ada sosok laki-laki dalam rumah. Kaget istri Nabi Daud tadi, dan tiba-tiba ternyata pulanglah Nabi Daud tadi ke rumah melihat istrinya bersama sosok laki-laki. Marah Nabi Daud, ditanya siapa kau wahai laki-laki? Ternyata apa? Ini laki-laki ini ternyata sosok malaikat maut. Aku ini adalah yang tidak takut pada raja-raja, kata orang tadi. Tidak ada yang bisa mencegah diriku untuk masuk kemanapun. Itulah malaikat maut. Akhirnya Nabi Daud sadar, kau ini malaikat maut. Apa yang terjadi di saat Nabi Daud tahu ini malaikat maut ada di rumahnya, langsung nutup diri dengan selimut. Takut Nabi Daud dengan malaikat maut tersebut. Apa? Takut melihat wujud malaikat maut tadi. Faqad hakal anbiya mujarrada sakratin nas'i duna raw'ati allati yudrikuha man yushahidu surata malakil maut. Kadzalika walau ra'aha fi manamihi lailatan la tanghasu 'alaihi baqiyatu 'umrihi. فكيف برؤيته في مثل تلك الحال وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, keadaan-keadaan menyeramkan di saat melihat malaikat maut itu bagi keadaan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat pasti mengerikan mereka melihat wujud malaikat maut. Tapi kalau ahli taat, orang baik, orang yang meninggal dengan husnul khotimah, pasti dia akan mendapati malaikat maut dengan bentuk yang baik, bentuk yang bagus, bentuk yang tidak mengerikan. Faqad rawa Ikrimah an Ibnu Abbas anna Ibrahim alaihi salam kana rajulan gharuran wa kana lahu bayt ta'abbadu fihi fa idza kharaja aghlaqahu faraja'a dhata yawmin fa idza bi rajulin fi jawfil bayt faqala man adkhalaka dari qala adkhalaniha rabbuha faqala ana rabbuha faqala adkhalaniha man huwa amlak biha minni wa minka faqala man anta minal malaikah qala ana malakul maut qala hal tastati an turyani surah allati takbidu fiha ruhal mu'min qala na'am fa'arada anni fa'arada thumma faltafata fa idahu bishabin fadhakara min husni wajhihi wa husni thiyabihi wa tibi rihihi faqala ya malakal maut lam yalqal mu'min indal maut illa suratak kana hasbu. Ini cerita lagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi singkat ceritanya, Nabi Ibrahim kan kalau tadi kita sebutkan ceritanya beliau pengen melihat wujud malaikat maut dengan wujud
di saat dia mencabut nyawa seorang fajir ahli maksiat. Menyeramkan luar biasa. Nah, sekarang keadaannya berbalik. Ini Nabi Ibrahim meminta pada malaikat maut untuk menunjukkan wujud di saat kau dicabut nyawa seorang mukmin. Maka akhirnya malaikat maut ini berubah kepada satu wujud yang wujud sangat baik, wujud seperti anak muda dengan bagus pakaiannya, dengan wajah yang ganteng, dengan aroma yang wangi. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan pada malakul maut tadi, wahai malaikat maut, kalau seorang mukmin di saat dia akan meninggal dunia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan melihat dirimu, itu cukup sebagai nikmat bagi dirinya. Artinya luar biasa dia melihat wujud malaikat maut yang baik di saat dia akan meninggal dunia. Kemudian hal yang mengerikan yang ketiga. Jadi yang pertama tadi mengerikan adalah di saat sakitnya rasa nazak sakaratul maut. Kemudian mengerikan yang kedua di saat dia melihat wujud malaikat maut yang mencabut nyawa seorang fajir ahli maksiat. Kemudian hal yang mengerikan yang ketiga, musyahadatul usati mawadhi'ahum minan nar wa khawfuhum qabla musyahadah fa innahum fi halis sakarat qad takhadhalat quwahum wastaslamat lil khuruji arwahuhum wa lan takhruja arwahuhum ma lam yasma'u naghamata malikil maut bi ihdal bushrain imma abshir ya aduwallah bin nar au abshir ya waliyallah bil jannah. Jadi hal yang mengerikan yang ketiga, kalau ahli maksiat di saat dia sakaratul maut sudah mendapatkan rasa sakit luar biasa yang pertama, melihat wujud malaikat maut yang sangat menyeramkan. Kemudian yang ketiga, ini malaikat maut sudah memberikan kabar kepada si orang tadi bahwasanya tempat kau adalah neraka. Nah, ini kabar mengerikan. Ini kabar mengerikan. Selain diberi kabar, dan dia pun sudah diberikan terawangan. Diberikan terawangan bahwasanya ini tempat kau nanti di akhirat, neraka yang sangat mengerikan. Jadi itu ditampakkan bagi dia tempat dia kembali nanti di akhirat. Jadi kalau ahli maksiat diberikan pertunjukan, diberikan tampak, diberikan terawangan kalau tempat dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di saat tubuh yang tidak berdaya, di saat tubuh yang sangat merasakan sakit luar biasa, malah diberikan kabar dengan tempat kembali dia adalah neraka. Jadi ini hal yang ketiga yang mengerikan didapatkan bagi seorang ahli maksiat yang dicabutnya nyawanya. Tapi kalau dia adalah seorang habibullah, seorang kekasih Allah, orang yang baik, taat, orang yang husnul khotimahnya, maka dia mendapatkan kabar bahwasanya di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Imma absyir ya aduwallah bin nar au absyir ya waliyallah bil jannah. Antara dua pilihan kabarnya tadi, antara dapat kabar masuk neraka atau kabar masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar. Ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan keluar kalian dari dunia ini, artinya tidak akanlah kalian meninggal dunia sampai di ujung hidup kalian itu kalian akan melihat di mana tempat kembalinya dia nanti di akhirat, antara dia tempatnya masuk surga atau tempatnya masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, haulin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wa amana minal azab wa nasiban minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.